Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Mata Xiaoyan perlahan menyapu bahan obat yang terekam di dalam gulungan itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berpikir keras setelah mengembalikan gulungan itu kering. Bahan obat ini cukup langka. Sepertinya seseorang akan menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan semuanya. Tampaknya dia perlu mencari haitua tentang masalah yang melibatkan bahan obat ini. Karena memiliki rumah lelang terbesar di Kekaisaran, secara alami memiliki toko yang sangat kaya. Meskipun ramuan obat ini jarang, namun beberapa di antaranya harus dapat dikumpulkan. Xiaoyan menghela nafas lega saat memikirkan ini. Dia membalik tubuhnya dan turun dari tempat tidur batu sebelum perlahan keluar dari ruangan. Dia baru saja keluar kamar ketika seorang pelayan wanita, yang sudah lama menunggu di luar, bergegas maju. Setelah itu, dia berbicara dengan hormat, "Tuan muda ketiga, tuan muda pertama berkata untuk mengundang Anda ke ruang tamu jika Anda keluar dari kamar." Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan pelayan wanita itu sebelum melangkah ke ruang tamu. Xiaoyan muncul di luar ruang tamu setelah sekitar 10 menit. Dia mendengar suara Xiao Ding dan Xiao Li ditransmisikan dari dalamnya. Ada juga suara seorang wanita yang tidak asing di tempat ini. Setelah mengidentifikasinya, Xiaoyan merasa jelas bahwa orang di dalamnya tampaknya adalah putri tertua Yao Ye dari keluarga Kekaisaran. Apa yang dia lakukan di sini? Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum membuka pintu untuk masuk. Xiao Ding dan Xiao Li sedang mengobrol dan tersenyum dengan Yao Ye di ruang tamu. Mereka mengangkat tatapan mereka ketika mereka mendengar suara pintu didorong, hanya untuk melihat Xiaoyan masuk. Senyuman di wajah mereka menjadi lebih padat. "Keke, Tuan Xiaoyan, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Yao Ye telah datang beberapa kali selama beberapa hari ini tapi hanya berhasil bertemu denganmu kali ini." Senyum tipis muncul di wajah cantik Yao Ye saat melihat Xiaoyan masuk. Dia berdiri dan bercanda dengan yang pertama. Xiaoyan tersenyum. Matanya melakukan kontak dengan Xiao Ding dan Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan kursi di samping mereka berdua dan duduk sebelum berbicara sambil tersenyum. "Bolehkah aku tahu alasan mengapa Putri Yao Ye ada di sini kali ini? Tuan Xiaoyan telah membantu keluarga Kekaisaran kami menghilangkan momok. Apakah kami masih membutuhkan alasan untuk datang dan berkunjung?" Mata cantik Yao Ye berhenti di Xiaoyan dan tertawa dengan cara yang agak terkendali. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara. Dia mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya sebelum sedikit mengangkat pandangannya untuk menatap Yao Ye. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk berkunjung karena luka-lukanya. Senyuman di wajah cantik Yao Ye dipertahankan untuk beberapa saat Xiaoyan menatapnya. Akhirnya, dia hanya bisa menyebarkannya tanpa daya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan lambat, "Saya mendengar bahwa Mr. Xiaoyan berencana untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Magia. Klan Xiaoku memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup jika saya ingin melindungi anggota klan." Xiaoyan tidak menyembunyikan masalah ini saat dia menjawab dengan lemah. Mata Yao Ye mengamati Xiaoyan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Keluarga Kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Xiaoyan mendirikan sebuah faksi. Kami bahkan dapat membantu Anda. Namun, saya berharap masalah mistik Cloud Sect tidak akan terjadi lagi." Petik 2. Xiaoyan menyipitkan matanya saat mendengar kesungguhan dalam kata-kata Yao Ye. Karena pihak lain telah memperjelas kata-katanya, dia juga tidak perlu lagi menghindari masalah itu. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Putri Yao Ye, yakinlah. Xiaoyan bukanlah Yun San. Selama keluarga Kekaisaran tidak diam-diam mencampuri klan Xiao saya, Xiaoyan akan mengingat bantuan dari keluarga Kekaisaran." Petik 2. Yao Ye diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat wajah serius Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata,
Yao Ye secara alami percaya pada karakter Tuan Xiaoyan. Sekarang Mystic Cloud Sekte telah dibubarkan, Kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jiama. Dari kelihatannya situasi sekarang, Tuan Xiaoyan secara alami adalah pilihan terbaik. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan berkata, hal terbaik yang tidak ditentang oleh keluarga Kekaisaran. Kami semua pernah bertarung di samping satu sama lain. Saya, juga, tidak ingin mengubah hubungan kita menjadi sangat kaku karena beberapa masalah. Itu tidak baik untuk siapapun. Untuk masalah pembentukan sebuah faksi, aku akan berbicara dengan Putri Yao Ye secara detail jika ada berita tentang itu di masa depan. Petik 2. Yao Ye mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan diam-diam menunggu kabar positif. Yao Ye berdiri setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan 10 kotak giok muncul di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, semua ini adalah hal-hal yang kakek buyut minta agar saya bawa. Tuan Xiaoyan, Anda sendiri adalah alkemis tingkat tinggi. Saya pikir seharusnya tidak ada banyak masalah berkaitan dengan cedera di dalam tubuh Anda. Selain itu, ramuan obat ini mungkin berguna bagi Anda. Masih ada masalah di kota Kekaisaran jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Yao Ye berbalik dan perlahan pergi begitu kata-kata itu terdengar. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan mengirim Putri Yao Ye pergi dengan tatapannya sebelum dia berdiri dan datang ke sisi meja. Dia membuka kotak giok itu dan aroma obat yang kaya segera menerkam, menyebabkan alisnya sedikit terangkat. Keluarga kaisar memang murah hati. Tampaknya keluarga kekaisaran tidak memiliki banyak konflik dengan masalah ini. Xiaoyan tersenyum dan berbicara saat tatapannya melirik kotak giok. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak takut dengan keluarga kekaisaran ketika membandingkan para ahli, tetapi yang terakhir masih merupakan pengontrol suatu negara yang sebenarnya. Masih agak merepotkan untuk berkonflik dengan mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki banyak kontradiksi dengan ide tersebut, tapi itu karena ada cukup banyak ahli selain Xiaoyan yang mereka takuti. Jika tidak, mereka pasti akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk menghentikan kita. Xiao Ding tertawa kecil. Keluarga Kekaisaran Magia secara alami jauh lebih takut dan berhati-hati setelah masalah Mystic Cloud Sect. Xiaoyan juga sedikit tersenyum setelah mendengar percakapan kedua orang itu. Dia berkata, tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki pemikiran lain apapun yang terjadi. Dengan cara ini, kami akan menghindari banyak masalah saat membentuk faksi. Petik 2. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan lambat, untuk pembentukan faksi yang telah Anda sebutkan, saya sarankan Anda mengumpulkan beberapa klan besar di dalam kekaisaran dan asosiasi alkemis dan membentuk faksi aliansi. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan faksi berkembang pesat dalam waktu singkat. Itu juga akan menghindari tahap awal dan langkah yang paling merepotkan. Selain itu, sekarang kami mendapat dukungan dari keluarga kekaisaran, kami akan dapat menyerap darah baru dengan bakat pelatihan yang baik dari Kekaisaran Jiama di masa depan. Ini adalah keuntungan besar bagi kami dalam jangka panjang. Petik 2. Tentu saja, metode Qi dan teknik Do tidak boleh kurang jika seseorang ingin merawat ahli yang termasuk dalam aliansi. Kita bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa faksi besar untuk menyediakan ini bersama-sama. Petik 2. Serahkan saja hal-hal seperti metode Qi dan teknik Do padaku. Kakak, kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan sehubungan dengan pembentukan fraksi. Saya tidak mengkhususkan diri dalam hal-hal ini. Xiaoyan tersenyum. Setelah mendapatkan harta Han Feng dan Yao Lao satu demi satu, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk memberikan beberapa metode Qi dan teknik Do. Xiao Ding tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, kamu anak kecil. Anda benar-benar berpikir untuk menjadi orang yang bertanggung jawab yang tidak melakukan apa-apa sekarang, itu benar. Bagaimana luka Anda? Petik 2.
Aku seharusnya bisa sembuh total setelah beberapa hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas lega setelah mendengar ini. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertawa, aku mungkin akan pergi ke wilayah sudut hitam begitu lukamu pulih. Bagaimanapun, gerbang Xiao, di sana perlu aku kelola. Jika tidak, semua orang di gerbang Xiao akan pergi saat aku kembali lagi. Iya, dari apa yang kalian berdua katakan, bahwa gerbang Xiao memiliki beberapa individu paling segar yang disediakan Akademi Jianan. Potensi masa depannya pasti akan cukup kuat. Meskipun wilayah sudut hitam kacau, ada keuntungan yang cukup besar yang bisa didapat darinya. Jika memungkinkan untuk memperluas gerbang Xiao di masa depan dan berhasil menempati posisi tertentu dalam wilayah sudut hitam, kemungkinan itu akan menjadi faksi yang menakutkan. Saat kita menunggu sampai faksi di dalam Kekaisaran Magia berkembang di masa depan dan kemudian menggabungkan keduanya, kita pasti bisa bersaing dengan faksi kelas 1 di benua Doki. Xiao Ding menyuarakan pikirannya. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Siswa yang dapat lulus dari akademi dalam kebanyakan adalah orang-orang dengan bakat pelatihan yang hebat. Jika memungkinkan untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka bawahan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi kekuatan elit dengan banyak potensi. Dia tidak pernah memiliki keraguan terhadap potensi gerbang Xiao. Seorang pelayan wanita buru-buru masuk saat Xiao Yan dan kedua saudara laki-lakinya sedang berdiskusi. Dia dengan hormat berbicara dari ambang pintu, Tuan Muda Xiao Yan. Nalan Xiao Jie, nona muda, di pintu masuk utama mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan dan perlu bertemu denganmu. Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Nalan Xiao Jie secara alami adalah Nalan Yanran. Mengapa dia mencarinya? Undang dia masuk. Keraguan melintas di matanya saat Xiao Yan dengan lembut memerintahkan. Hei, apakah itu Nalan Yanran? Ngomong-ngomong, aku dan kakak laki-laki belum pernah melihat orang ini yang hampir menjadi adik ipar kita. Suara Xiao Li tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke belakang pelayan wanita yang telah pergi. Tampaknya dia menyimpan dendam atas bagaimana Nalan Yanran membatalkan pertunangan saat itu. Dendam itu sudah diselesaikan 3 tahun lalu. Tidak perlu menyimpannya di hatimu. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tampaknya dia sangat tidak senang pada Xiao Li karena menyebutkan masalah ini di depan Xiao Yan. Xiao Li mengangkat bahunya dan berhenti berbicara. Dia bersandar di kursinya dan tatapannya dengan malas menyapu pintu masuk utama. Ketiga orang itu menunggu di aula sejenak sebelum pelayan wanita dari sebelumnya datang. Di belakangnya ada sosok anggun, sebagian terlihat. Kedua sosok itu berhenti di pintu masuk. Pelayan wanita itu membungkuk dan mundur sementara Nalan Yanran, yang tubuhnya terbungkus pakaian berwarna awan, perlahan mendekat. Tatapannya menyapu ketiga orang di ruang tamu sebelum akhirnya berhenti di Xiao Yan dengan ekspresi agak kacau. Nalan Xiao Jie, apakah ada alasan bagimu untuk mengunjungi klan Xiao? Xiao Yan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya. Matanya tertunduk saat dia berbicara. Nalan Yanran menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya di hadapan sikap Xiao Yan yang dingin dan acuh tak acuh ini. Dia akhirnya membuka mulutnya beberapa saat kemudian, guru ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Sampai jumpa untuk terakhir kali. Mata Xiao Yan menyipit. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan suaranya berangsur-angsur berubah menjadi padat dan dingin. Lebih baik kau tidak memberitahuku bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya masih dapat menemukan semua murid mistik Laut Sekte meskipun mereka telah tersebar. Petik 2. Alis Nalan Yanran bertumpuk. Dia berkata, guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Ikuti saya jika Anda ingin melihatnya. Mungkin tidak ada kesempatan di masa depan jika Anda tidak mau. Nalan Yanran tidak menunggu Xiao Yan menjawab setelah dia berbicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari mansion. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian,
dia berdiri dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Li di samping. Dia melempar dengan tangannya dan sebuah gulungan dilemparkan ke tangan yang terakhir. Kakak kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini. Saya sangat berguna bagi mereka. Jangan menunda. Xiao Li terkejut saat menerima gulungan itu. Dia melihat kerlipan dalam tatapan Xiao Yan dan sepertinya telah memahami sesuatu. Dia langsung mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan mengucapkan beberapa kata kepada mereka berdua setelah menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Li. Dia segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata yang dia bawa menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Apa yang dia pikirkan untuk lakukan lagi? Nalan Yaran terbang ke arah tertentu keluar kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan mengikuti dari belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah Misty Cloud Mountain. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan untuk mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir Nalan Yanran mungkin akan mempermainkannya. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas Dowang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mengejar bintang dan bulan sampai Misty Cloud Mountain, yang menembus langit, muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di Misty Cloud Mountain. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun kehidupan masa lalu di Misty Cloud Sect saat ini. Bahkan tidak setengah sosok manusia bisa dilihat saat angin musim gugur bertiup lewat. Tanah terbuka itu berantakan dan terutama tampak terpencil. Selama tatapan Xiao Yan melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, apakah kamu hanya puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini? Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, apakah Anda masih akan mengatakan ini jika Anda melihat bagaimana klan Xiao saya dibunuh oleh Misty Cloud Sect sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan buasnya Misty Cloud Sekte. Namun, ketika dia melihat sekte yang dulu sibuk itu menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu hebat. Murid Nalan Yanran berhenti di wajah Xiao Yan yang muda, lembut, dan damai. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kemungkinan besar dia mengalami cukup banyak pengalaman selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan mereka berdua beberapa tahun lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan Misty Cloud Sect untuk dengan kejam menginjak-injak harga dirinya yang tersisa karena dokinya telah menghilang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas amarahnya dan kata-kata keji, dingin, dan naif yang dia ucapkan saat itu. Namun, kata-kata naif itu saat itu telah terwujud sepenuhnya. Kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri, sebenarnya, saat ini saya merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika saya tidak pergi ke klan Xiao dengan keinginan keras, kemungkinan klan Xiao dan Misty Cloud Sekte semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan gelisah dan berkata, bawalah aku untuk bertemu Yun Yun. Masalah itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan. Petik 2.
Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan seperti ini. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang dia tanam. Rasa pahit memang telah meresap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan masalah itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki rabun dekat seperti tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya, mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di atas tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, Guru dan saya akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kami mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Meninggalkan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana?" "Kami masih belum tahu. Benua Doki sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini, saya akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan." Nalan Yanran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao Yan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap ke tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di pundaknya. Itu melayang tepat saat angin bertiup, tampak halus dan tenang. "Kamu sudah sampai." Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas setelah mendengar langkah kaki kecil itu. "Anda berniat untuk meninggalkan Kekaisaran Magia." Ekspresi Xiao Yan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan menunjukkan wajah cantik itu. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiao Yan saat dia berkata, "Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi dalam diriku yang tersisa. Saya telah terperangkap di dalam Kekaisaran Mama selama bertahun-tahun dan itu bagus untuk bisa pergi." Petik 2. Ada banyak ahli di benua Doki dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi mengalaminya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kerajaan Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar tapi bisa melindungimu. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia memasang ekspresi putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyuman setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Do Huang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita yang lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Mystic Cloud Sect berusaha memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran Mystic Cloud Sect sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu." Petik 2. Lalu kenapa kamu masih pergi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, "Saat ini saya kekurangan beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal dan membantuku." Petik 2. Cahaya di pupilnya yang cerah mulai dengan saksama di Xiao Yan.
Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, memang, aku tidak membencimu. Namun, pada akhirnya saya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, meskipun Mystic Cloud Sect sudah tidak ada. Petik 2. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena telah menghancurkan Mystic Cloud Sect. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahwa meskipun saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega bertindak karena memang demikian, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun putus asa saat dia menjawab. Ekspresi Xiaoyan gelap. Wanita ini selalu keras kepala. Saya mendengar bahwa Anda bermaksud untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan Mystic Cloud Sekte selama bertahun-tahun ada di sini. Sekarang tidak lagi berguna bagi saya. Aku akan memberikannya padamu. Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiaoyan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiaoyan. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam ke arah wanita ini yang telah meninggalkan kenangan mendalam selama pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, haruskah kamu pergi? Yun Yun memandang wajah muda yang lembut, tampan, dari dekat. Kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan lebih banyak kematangan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Anak kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang setelah Mystic Cloud Sekte telah berubah menjadi seperti ini, aku juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah di hati saya. Pada saat itu, sepertinya saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih ingin saya tinggal dan membantu Anda. Yun Yun perlahan mengulurkan tangan lembutnya dan dengan lembut membelai wajah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiaoyan juga berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditularkan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. Kadang-kadang, saya berpikir bahwa jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin. Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik, apakah kamu menyiratkan sesuatu? Kemerahan cerah samar muncul di wajah pucat seperti salju Yun Yun setelah dipeluk dengan paksa oleh Xiaoyan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiaoyan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah usaha yang sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menempelkan rompi itu ke dada Xiaoyan dan dengan lembut berbicara, ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, itu compang camping tapi saya telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun sekarang tidak lagi berguna bagi Anda masih dapat memegangnya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu jika kamu tidak dapat mengeluarkannya ketika aku kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan. Petik 2. Xiaoyan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai muncul satu persatu di kepala Xiaoyan dengan cara seperti toren. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang cantik bergerak. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan kuat memegang dagu putih salju kurus yang terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut setelah diam-diam diserang oleh Xiaoyan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus menepuk bagian depan dadanya tetapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. Lupakan. Bagaimanapun,
saya akan pergi. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan sekali ini, Yun Yun mendesah pelan di dalam hatinya sambil menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan mendominasi pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang terasa panas membara. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar di dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum melankolis saat dia diam-diam mundur. Xiao Yan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Ini karena dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran Mystic Cloud Sect, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tetapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap Mystic Cloud Sect. Itu berasal dari bertahun-tahun di mana Mystic Cloud Sekte telah merawatnya. Mungkin sebagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan kekaisaran magia kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan Mystic Cloud Sekte jauh di dalam hatinya tanpa itu dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus pada Yun Yun. Hal-hal dalam pegunungan binatang ajaib ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang telah terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya goyah sedikit pun pada ingatan sekecil apapun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia menyelesaikan simpul di hatinya. Xiao Yan tetap berada di Mystic Cloud Mountain selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan tersebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, perlahan terbuka saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, melihatnya melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama Yun Yun menghilang dari pandangan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tersisa di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama itu melindunginya. Akhirnya, potongan-potongan ini diam-diam dan dengan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dipasang ke rompi. Tentu saja, beberapa yang mustahil ditemukan karena berbagai alasan telah diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia simpan di dekatnya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengannya, mencoba untuk mencari potongan-potongan kecil di dalam kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Karenanya, poin ini membuat Xiao Yan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan pandangannya melirik ke arah menghilangnya Yun Yun. Sesaat kemudian dia bergumam, "Hati-hati." Bahu Xiao Yan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan kepakan lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Luka Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini. Dia merasakan penghalang ke kelas Do Huang beberapa kali saat memulihkan dokinya.
Namun, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba terobosan ke kelas Dou Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Meskipun dia telah menjalani pertempuran hidup dan mati yang besar dengan Yun San, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia samar-samar tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia akan maju ke kelas Dou Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesempatan keberuntungan dan terobosan itu dengan sendirinya akan tiba. Dou Huang, sosok Xiao Yan terbang di udara seperti kilat, hanya menyisakan sosok hitam samar. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya dikencangkan. Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Dou selain 3 teratai api berwarna yang dia gunakan dengan semua kekuatannya, mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan peluang kemenangan yang tinggi. Jika dia menggunakan teratai api 3 warna, dia pasti bisa membunuh seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, bahkan elit Dou Zong di bawah 3 bintang juga akan menerima luka serius. Jika salah satu dari mereka mengalami momen sial, dia akan berakhir seperti Yun San, yang Douqi di dalam tubuhnya menjadi lamban karena ledakan, dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, peluang kemenangan yang terakhir tidak dianggap sangat mungkin. Jika bukan karena keberuntungan hari itu, pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh Yun San. Selain itu, pembantaian ini tidak sesuai dengan prasyarat dia bertarung sampai dia terluka parah. Ada rasa mempertaruhkan nyawa untuk pergi sekuat tenaga selama pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Dou Wang. Level ini terlalu jauh dari elit Dou Zong. Jika Xiao Yan tidak memiliki beberapa teknik Dou yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menanggung 20 pertukaran di tangan Dou Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil menerobos ke kelas Dou Huang, kemungkinan besar sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Dou Huang dengan mengandalkan Flame Matra yang misterius dan teknik Dou yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dou Zong, dia masih bisa mengandalkan sayap yang dilapiskan dan kecepatan menakutkan untuk mendapatkan kemampuan melarikan diri. Jika dia berani dengan paksa menggunakan teratai api 3 warna dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah bintang 3 atau 4 Dou Zong atau pangkat yang lebih rendah. Tentu saja, peluang semacam ini disertai dengan terlalu banyak risiko. Bagaimanapun, kemungkinan Xiao Yan akan menemui ajalnya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Pelindung dari Hall of Souls itu sudah memiliki kekuatan Dou Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa di dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya perlu mencapai puncak kelas Dou Huang atau bahkan kelas Dou Zong untuk menyelamatkan guru. Jika tidak, saya hanya akan membiarkan diri saya tertangkap jika saya harus pergi dengan paksa. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas sementara pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Dou Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini sepertinya sangat panjang, Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi ditentukan. Xiao Yan harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang semua ahli dalam kekaisaran Jia Makagumi setelah diejek sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Semuanya sulit pada awalnya. Karena dia telah melewati masa tersulit, dia tidak perlu lagi menarik diri atau merasakan ketakutan sedikit pun. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, Guru, Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok menjadi lebih padat. Kecepatan terbangnya melonjak saat ini. Akhirnya,
dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiaoyan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Mansion beberapa saat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Mansion melintas saat tubuh Xiaoyan turun dari langit di atas Xiao Mansion. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Namun, sosok hitam ini baru saja bergegas keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini, saat aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang akan melompat ke depan. Suara samar juga ditransmisikan ke telinga semua orang pada saat yang bersamaan. Tidak perlu panik, ini aku. Sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang akrab ini. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menyapa pemuda berjubah hitam, yang digantung di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Mansion memasuki keadaan defensif. Bawahan yang dipersiapkan oleh kakak kedua ini memang cukup bagus. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Mansion, kemungkinan ahli biasa akan kesulitan untuk mengganggu ke dalamnya. Di hadapan orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Ziyan, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiaoyan sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiaoyan tiba-tiba teringat Ziyan di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak karena menelan roh Yun San. Ini benar-benar luar biasa. Harus diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Do Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu, dia tidak menerima luka apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya wujud asli gadis ini sangat luar biasa seperti yang guru katakan. Setelah saya maju ke kelas Do Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil transformasi tubuh. Pada saat itu, saya pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat seperti apa bentuk aslinya yang memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Sosok Xiaoyan mendarat di Xiao Mansion. Setelah itu, dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan membuka pintu untuk masuk. Xiaoyan, yang tiba-tiba membuka pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hai Tua untuk pergi ke Misty Cloud untuk mencarimu. Xiao Li menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara tanpa daya. Xiaoyan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Pandangannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan kepala pasangan dari klan besar besok. Sudah waktunya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita." Petik 2. Joy melintas di mata Xiao Ding saat dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar pulih dari luka Anda?" Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke arah mata gembira dari dua orang itu dan bergumam lembut di dalam hatinya, klan Xiao akan melampaui Misty Cloud Sect dan menjadi penguasa kekaisaran magia. "Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu." Petik 2. Ketika sinar matahari yang hangat secara bertahap menutupi seluruh ibu kota keesokan harinya, pintu masuk ke Xiao Mansion yang duduk di tengah ibu kota terus menerima orang-orang dari beberapa faksi terkuat di ibu kota. Banyak orang bisa melihat lambang yang mewakili berbagai faksi yang berhenti di pintu masuk dari jarak yang sangat jauh. Mereka memiliki perasaan bahwa perubahan besar akan terjadi di dalam kekaisaran Jiama. Pertahanan seluruh klan Xiao sangat ketat hari ini.
Siapapun yang bukan dari klan yang berjalan di dekatnya akan segera menarik lebih dari selusin mata. Jika ada orang yang tiba menunjukkan aktivitas ilegal sekecil apapun, kemungkinan orang itu akan mengumpulkan banyak serangan. Ada ruang rapat besar yang diposisikan di tengah Xiao Mansion. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke tempat ini. Ada beberapa orang di sana, tapi mereka setara dengan beberapa faksi terkuat di Kekaisaran Jiama. Namun, ketegangan di dalam ruangan itu tidak sekeras yang diharapkan. Hanya ada beberapa orang yang bisa masuk ke ruangan ini dan mereka mewakili faksi terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di kursi pemimpin di aula. Dia sesekali mengobrol dan tertawa dengan Hai Bodong di sisinya. Medusa berwajah dingin dan cantik, dan Ziyan yang berulang kali melihat sekeliling, duduk di sebelah kirinya. Kadang-kadang, beberapa tatapan di aula samar-samar menyapu duo ini, satu besar dan satu kecil. Tatapan mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang telah tiba setelah Xiao Yan mengobrol dengan Hai Bodong sebentar. Baru setelah itu dia berhenti mengobrol dan perlahan menyapu matanya ke seluruh ruangan. Matanya langsung berhenti pada sosok wanita dan pria tua di salah satu sisi meja bundar. Dia tersenyum dan berkata, tidak disangka bahkan Jia Lao dan Putri Yao Ye datang hari ini. Anda benar-benar tamu penting. Petik 2. Jia Xingtian tertawa mendengar ini. Keluarga kaisar kami secara alami perlu datang dan bergabung dengan keaktifan masalah besar seperti itu. Kami datang untuk melihat bagaimana generasi kedua, Mystic Cloud Sect, akan didirikan di Kekaisaran Magia. Tatapannya menyapu Medusa dan Ziyan dari sisi Xiao Yan saat dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berdiri dan melihat ke seluruh ruangan. Percakapan pribadi di dalam aula besar berkurang di bawah tatapannya dan banyak mata tertuju padanya. Karena semua orang telah berkumpul, kita akan mulai membahas beberapa masalah resmi. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia tidak berbicara omong kosong dan memulai topik utama dengan suara yang dalam. Sekte Mystic Cloud telah menghilang dari Kekaisaran Jiama. Ambisi liar Yun San juga hancur bersamanya. Namun, semua orang juga harus tahu bahwa posisi Kekaisaran Magia kita tidak terlalu tinggi di wilayah barat laut benua. Meskipun kami telah menghilangkan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Mystic Cloud Sect, posisi Kekaisaran Jiama kami akan menurun secara serius karena ini. Menjadi warga Kekaisaran Magia, saya pikir tidak ada yang mau menonton adegan seperti itu terjadi, kan? Petik 2. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Namun, tatapan mereka masih tertuju pada Xiao Yan. Situasi seperti ini tetap konsisten seperti ini sejak dulu. Kekaisaran Jiama tidak memiliki posisi tinggi di wilayah barat laut. Itu bahkan mengakibatkan orang-orang yang datang dari Kekaisaran Magia menerima perlakuan yang tidak setara di luar. Karena inilah bisnis dari beberapa klan besar akhirnya terbatas pada kekaisaran dan tidak dirilis. Ini karena mereka perlu mempertahankan kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di dalam kekaisaran. Begitu mereka mendapatkan kemampuan seperti itu untuk menjamin reputasi mereka di luar kekaisaran. Beberapa kerajaan di sekitar mereka di luar Kekaisaran Magia menolak untuk mengganggu mereka. Saya pikir setiap orang harus menyadari beberapa rencana saya. Kekaisaran yang memiliki beberapa faksi kuat di dalamnya juga akan meningkatkan posisi negara. Namun, sekarang Mystic Cloud Sekte telah menghilang, aku, Xiao Yan, ingin membentuk faksi yang lebih kuat. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba menjadi tegas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Harapan saya dalam mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah agar semua orang bergabung dengan aliansi ini. Posisi Anda dan keuntungan Anda di masa depan pasti akan jauh dari apa yang dapat Anda bandingkan sekarang. Petik 2. Aula menjadi sedikit sunyi saat suara Xiao Yan terdengar. Itu lama kemudian sebelum Mu Chen terbatuk pelan dan memimpin untuk berbicara.
niat Tuan Xiaoyan tampaknya mencoba mengumpulkan beberapa klan besar kita bersama untuk membentuk satu faksi. Selain Hai Bodong dan Ya Fei, beberapa klan lainnya mengangguk sedikit setelah suara Mu Chen terdengar. Meskipun harapan Xiaoyan jauh dan besar, arti dari kata-katanya tampaknya bermaksud untuk membuat beberapa klan besar berada di bawahnya. Poin ini sepertinya tidak terlalu berbeda dari Mystic Cloud Sect saat itu. Izinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Arti saudara ketiga adalah mengundang semua orang untuk bergabung dan membentuk aliansi. Aliansi ini akan melindungi semua kekuatan anggotanya. Seperti kata pepatah, mulia bersama dan sengsara bersama. Berbicara begitu saja, 3 klan besar di dalam kekaisaran mungkin memang memiliki kekuatan di dalam kekaisaran Jiama. Namun, di wilayah barat laut, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan sepatah kata pun di wilayah barat laut. 3 klan besar Anda pasti akan lebih kuat daripada satu waktu setelah penggabungan seperti itu. Kalian semua juga akan dapat memperoleh cukup banyak hal darinya. Xiao Ding tersenyum tipis sambil membuka mulutnya untuk berbicara dengan lembut. Ekspresi semua orang menjadi sedikit lebih hangat setelah mendengar kata-kata Xiao Ding, mereka segera mengangguk. Jika ini benar, mereka tidak akan tanpa hal-hal baik dengan memasuki apa yang disebut aliansi. Tidak akan ada hal buruk darinya. Xiaoyan dan Xiao Ding bertukar pandang satu sama lain. Yang terakhir tertawa pelan dan berkata, setelah aliansi terbentuk, kita akan membuat aula yang mengkhususkan diri pada ahli perawatan untuk aliansi. Ini akan membantu memberi aliansi aliran darah baru yang tidak pernah berakhir. Anda semua, sebagai anggota aliansi, dapat merekomendasikan mengirimkan generasi muda Anda yang luar biasa ke sana. Mereka akan dapat menerima pelatihan dan perawatan paling sempurna di sana. Metode Qi dan teknik Do hadir akan ada sesuatu yang klan Anda tidak akan bisa berikan. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melebihi harapan Anda sebelumnya. Petik 2. Mata Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya cerah setelah mendengar ini. Kesejahteraan ini adalah sesuatu yang akan menarik mereka. Bolehkah aku tahu apa yang harus kita serahkan jika kita ingin bergabung? Nalan Jie tersenyum dan bertanya dengan sopan. Siapapun yang bergabung dengan aliansi tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri di masa depan. Sebaliknya, itu harus memandang aliansi sebagai sebuah keluarga dan melindungi semua kepentingannya. Xiao Ding berbicara dengan lemah. Kata-kata yang dia ucapkan sederhana untuk diucapkan tetapi seseorang harus banyak menyerah untuk berkomitmen pada kata-kata seperti itu. Nalan Jie dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar kata-kata yang Xiao Ding sebutkan dengan santai ini. Wajah mereka segera menunjukkan beberapa keraguan. Mereka secara alami dapat mendengar makna di balik mereka. Jika mereka bergabung dengan aliansi, struktur klan mereka tidak akan ada lagi. Mereka harus memperlakukan aliansi sebagai klan di masa depan dan berkontribusi semampu mereka untuk itu. Semuanya, aliansi bukan milik satu individu. Itu akan memiliki Dewan Penatua yang akan menjadi pembuat keputusan tertinggi. Bahkan kepala aliansi hanya bisa mematuhinya. Sekarang kami baru mulai membangunnya. Setiap klan akan diberikan kursi di Dewan Penatua untuk menjadi anggota pendiri. Namun, itu pasti tidak akan sesederhana itu di masa depan. Xiao Ding tersenyum saat menjelaskan. Keraguan di wajah Nalan Jie dan yang lainnya hanya melemah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka masih kesulitan membuat keputusan instan. Lagi pula, yang mereka butuhkan untuk berkontribusi adalah seluruh klan. Klan primer saya tidak keberatan. Biarkan saya menjadi penatua pertama dalam apa yang disebut Dewan Penatua. Hai Bodong tertawa dengan suara yang jelas sementara semua orang di aula ragu-ragu. Semua orang meringkuk saat mendengar ini. Klan primer Anda pada dasarnya berada di perahu yang sama dengan Xiaoyan. Apakah Anda akan rugi jika bergabung dengan aliansi? Tatapan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba menyapu sementara semua orang ragu-ragu. Nalan Jie dan yang lainnya tampaknya merasakan beberapa kepadatan dalam tatapannya.
Hati mereka menjadi sedikit dingin saat mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat Medusa di samping Xiao Yan menatap mereka. Tenggorokan mereka sedikit menggelinding. Wajah Nalan Jie dan yang lainnya menjadi sedikit pucat. Hanya pada saat inilah mereka menyadari sesuatu. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, itu sudah cukup baginya untuk memaksa mereka bergabung dengan aliansi. Namun, yang terakhir tidak memilih untuk melakukan ini. Sebaliknya, dia mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang manis dan menarik mereka dengan bujukan. Ini mungkin perbedaan terbesar antara dia dan Yun San. Namun, terlepas dari seberapa besar jaraknya, keduanya memiliki kesamaan. Itu adalah mereka berdua memiliki faksi kuat yang bisa dengan mudah menghancurkan beberapa klan besar. Mereka selalu berinisiatif dalam diskusi semacam ini. Mu Chen menghela nafas pelan dan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Karena Hai Tua telah setuju, klanmu kita juga setuju untuk bergabung dengan aliansi. Mudah-mudahan, Tuan Xiaoyan akan memperlakukan klanmu kita dengan baik di masa depan." Petik 2. Kami adalah satu keluarga sekarang setelah Anda bergabung dengan aliansi. Siapapun yang berani menyentuh klanmu harus mendapatkan izin dari saya, Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Nalan Jie juga tersenyum pahit saat melihat 2 dari 3 klan besar telah bergabung. Jika dia tidak setuju pada saat seperti itu, kemungkinan akhir mereka tidak akan baik di masa depan. Awalnya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesan yang baik padanya. Jika mereka terus menyinggung perasaannya, kemungkinan. Karena itu masalahnya, klan Nalan kita juga akan setuju untuk bergabung. Xiaoyan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat bahwa ketiga klan besar itu setuju. Dia juga tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali benar-benar diperlukan. Tatapan Xiaoyan beralih dari Nalan Jie dan yang lainnya sebelum beralih ke belakang ruang pertemuan menuju Fama, yang telah memilih untuk tetap diam. Dia tertawa kecil dan bertanya, "Ketua Fama, bolehkah saya mengetahui pendapat Anda?" Fama tertawa getir di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Gilirannya masih tiba dan dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. "Teman kecil Xiaoyan, asosiasi alkemis kita berbeda dari klan. Asosiasi tidak memiliki batasan yang terlalu ketat. Ada banyak alkemis yang bebas. Asosiasi alkemis tidak dapat mewakili pilihan mereka. Karena itu, Fama mendesah." Xiaoyan menyipitkan matanya. Tatapannya menatap langsung ke Fama. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir mengatakan yang sebenarnya, dia masih tidak berniat untuk menyerah pada asosiasi alkemis. Ini karena ini adalah faksi yang dia pegang dengan hormat. Oleh karena itu, dia harus meminta asosiasi alkemis untuk memasuki aliansi apapun yang terjadi. Dengan alkemis ini, kekuatan aliansi akan melonjak dengan cepat di masa depan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis adalah pekerjaan paling penting dan paling langka di benua Doki. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerah pada asosiasi alkemis. Ini adalah tujuan terpenting di antara banyak rencana lainnya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.